Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melanjutkan tutorial potong pola dan menjahit model yang lainnya, pada video kali ini saya akan mencoba berbagi dulu bagaimana cara menggosok atau menyetrika pakaian yang baru jadi ya. Karena kualitas atau teknik menggosok ini ikut mempengaruhi kualitas hasil jahitan pada akhirnya ya. Dan cara menggosok pakaian yang baru jadi tidak seperti menggosok pakaian yang habis dicuci ya. Kalau yang habis dicuci kita gosok hanya menghilangkan kerutan, keriput dari proses penyucian itu. Sementara ini adalah merapihkan hasil jahitan. Dan untuk perlengkapannya ya, selain gosokan tentunya ada papan. Ini papan kayu biasa ya, kelihatan mengkilat ini karena sudah lama dipakai. Papan biasa saja, asal tidak kasar, asal jangan merusak kain nantinya. Terus bantalan, ini bantalan kelihatan kuning karena sering kena panas gosokan saja. Terus ada bantalan seperti ini bantalan panjang. Yang ini untuk menggosok bagian kamisol ya, yang melengkung bagian dadanya biasanya pakai ini. Ini jarang dipakai. Oke. Terus ini semprotan ya. Ini semprotan air biasa saja. Saya biasa tidak pakai pewangi karena belum tentu orang suka dengan pewangi yang kita pakai. Tapi ini kalau tidak pakai gosokan uap ya, gosokan uap yang seperti ini sudah ada uapnya. Kalau pakai gosokan yang ini maka kita tidak perlu semprotan air yang ini, karena ini sudah ada uapnya. Tapi di sini saya akan mencoba memakai gosokan yang biasa saja ya, yang ini. Karena saya rasa teman-teman mungkin kebanyakannya pakai gosokan yang seperti ini ya, yang tidak ada uapnya. Oke. Saya pindahkan dulu kameranya. Nah, ini adalah celana seragam anak sekolah ya. Kita balik dulu. Sebenarnya ini bukan jahitan saya ya. Dan kita mulai dari bagian dalam dengan menggosok sisa kampuh jahitan ya, di posisi sini. Caranya kita masukkan bantalan yang panjang ini. Nah, bagian ini kita semprot dulu pakai air. Kita cek gosokannya. Sudah panas kayaknya. Perhatikan cara menggosoknya. Nah, setelah digosok kita susul dengan papan ini ya. Lanjut ke bagian atas sampai mentok di sambungan jahitan pisak ya. Oke, kita balik, kita putar maksud saya bagian yang ini. Nah, fungsi semprotan atau air ini adalah untuk merambatkan panas ke bagian dalam dari kain ini ya. Teorinya adalah air yang sudah disemprotkan ke kain ini ketika terkena panasnya gosokan maka akan berubah menjadi uap dan menyebarkan panas ke bagian dalam dari kain ini ya, masuk melewati pori-pori kain ini sampai ke bagian terbawah dari kain ini. Nah, sementara papan ini fungsinya adalah untuk mematikan hasil gosokan ya. Maksudnya supaya tidak ngangkat
kembali setelah gosokannya dilepas. Jadi setelah digosok kita tekan dengan papan ini. Karena tekanan itu dan karena ada efek dingin, maka hasil gosokannya tidak ngangkat lagi. Kita cek dengan tidak memakai papan ya. Bisa diperhatikan, maka si sisaan kampu ini akan kembali ngangkat ke atas. Jadi hasilnya tidak sempurna. Sementara kalau kita susul dengan tekanan papan ini, maka hasil gosokan ini tidak akan ngangkat lagi. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi rata banget begitu. Oke, kita lanjut ke bagian atas sampai ke bagian pinggang ya. Jadi papan ini selain fungsinya menekan, juga ada efek dingin yang dihasilkan dari papan ini. Oke, kita lanjut ke sebelah lagi. Nah, bagian yang ini tekniknya sama seperti yang sebelah tadi ya. Maka kita percepat saja untuk bagian ini. Saya rasa teman-teman sudah paham untuk bagian yang ini. Jadi kita semprot, kita gosok, dan kita tekan dengan papan ya, untuk hasil yang lebih sempurna. Nah, sekarang lanjut ke bagian saku atau kantong, maksud saya kantong belakang. Kita gunakan bantalan yang ini ya. Perhatikan jangan sampai ada yang ngelipet di bagian dalam. Kita tarik dan kita rapihkan. Lalu semprot dan kita gosok. Nah, maka air yang tadi disemprotkan akan menjadi uap yang merambat melalui pori-pori kain sampai ke lapisan paling bawah ya, dengan panas gosokan. Lanjut ke bagian pisak ya, bisa diperhatikan. Lalu ke bagian depan, bagian resleting, kita rapihkan. Ke bagian bawah di sini juga sama, kita rapihkan. Karena ini seragam sekolah ya, jadi teknik pemasangan resleting ini paling simple ya. Tentunya kalau untuk celana dewasa atau pakaian dinas, tekniknya lain lagi. Kita lanjut ke bagian klim bawah ya. Ini masih kita gosok dari bagian dalam. Ini sebelah lagi. Nah, sekarang kita balik. Kita cek-cek dulu sedikit. Dan kita gosok bagian pinggang. Dari bagian dalam kita semprot dulu. Oke, nah sekarang kita tinggal gosok dari bagian luar ya. Ini posisi maksud saya di sini adalah jahitan ya sebenarnya. Tapi kelihatan sudah rapi karena sudah digosok tadi dari bagian dalam ya. Oke, sekarang kita rapihkan lagi, kita gosok dari bagian luar. Dan perlu diingat, nah untuk jahitan ini harus pas
di lurusan jahitan yang samping luar ini ya. Kita atur-atur saja di sini. Nah, untuk menggosok bagian luar ini jangan lupa harus pakai alas ya. Kita bisa menggunakan kain apa saja yang tipis supaya nanti hasilnya tidak mengkilat ya, karena terkena langsung panas gosokan ya. Tapi walaupun pakai alas seperti ini, panasnya akan tetap merambat sampai ke bagian lembar kain yang paling bawah ya, karena dihantarkan oleh uap yang dihasilkan dari air yang dipanaskan oleh gosokan ya. Jadi air yang disemprotkan ini kena panas gosokan menjadi uap dan menghantarkan panas ke bagian paling bawah dari kain ini ya. Jadi panasnya tetap nyampe ke bagian bawah tapi tidak mengkilat karena terkena langsung oleh gosokan gitu. Sepertinya bisa dipahami lah teori ini. Nah, untuk bagian di sini kita pakai bantalan yang ini ya. Kita gosok sampai ke atas, ini sebisanya saja di sini kita atur-atur. Nah, kita balik. Di sini kelihatan kurang rapi ya. Nanti kita rapihkan yang bagian ini belakangan. Kita bereskan bagian bawahnya dulu. Untuk bagian atasnya kita rapihkan nanti ya. Nah, lanjut ke sebelahnya. Bagian yang ini tekniknya sama seperti yang tadi ya. Dan yang ini kita coba mulai dari bagian ujung bawah dulu ya di sini. Oke, kita lanjut. Tekniknya sama, jahitan yang ini dan yang sebelah sampingnya harus sejajar ya, seperti tadi lah. Kita lanjutkan ke bagian atas di sini. Untuk bagian sini kita gosok sebisanya saja ya. Yang penting ada bekas gosokan ya, seperti lipatan begitu. Oke, kita gosok bagian
atas ini ya kelihatan kurang rapi, kita rapihkan. Pokoknya bagian-bagian yang kelihatan masih ada atau banyak kerutan kita gosok lagi, tapi jangan lupa untuk menggosok dari bagian luar selalu pakai alas ya, supaya tidak mengkilat. Nah, di sini bagian sakunya kelihatan kurang rapi. Kita gosok lagi. Kita lihat hasilnya. Dan supaya lebih jelas kita coba pakai saja ya. Nah, seperti ini hasilnya. Saya rasa untuk seragam anak sekolah sudah cukup ya, walaupun mungkin kalau untuk pakaian dinas saya rasa ini masih kurang ya. Dan seperti biasa, jika menurut teman-teman tutorial ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan tonton juga tutorial saya yang lainnya dengan mengklik video yang ada di kiri kanan layar Anda. Semoga bermanfaat. Tetap ikuti Almijan Taylor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.